وابتغ فيما آتاك الله Aula TV, saluran media Islami. Masih semangat kan? Saya ingin dengar jawaban salamnya sampai bergemuruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih ada tenaganya ya. Soalnya saya khawatir tadi pagi datang ke pondok ternyata anak MTS pada main bola pagi-pagi. Waduh. Kenapa khawatir? Ya pagi-pagi masih giliran nanti siang pada zuhur masih ada itu tenaga. Ternyata masih ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Amma ba'd. Ayuhal hadirun, santri-santriku sekalian yang Allah cintai dan Ustaz banggakan. Satu hal yang paling pantas keluar dari lisan kita setiap menit, setiap detik, yaitu pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk rasa syukur kita atas segala nikmat, karunia dan rahmat yang telah Allah berikan, mulai dari bangun tidur sampai detik ini, sampai saat ini. Begitu banyak nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita. Saking banyaknya, terkadang kita sampai lupa bahwa apa yang kita rasakan, apa yang kita dapatkan, itu adalah salah satu nikmat yang Allah berikan. Betul tidak? Contoh kecil apa? Yang terkadang nikmat itu kita remehkan. Bahkan mungkin kita berpikir itu bukan sebuah nikmat dari Allah. Contoh kecil, nikmat. Nikmat bisa berkedip kedua mata kita ini. Sebuah nikmat bukan?
berpikir bahwa itu adalah nikmat dari Allah? Hah? Pernahkah ketika antum menyendiri duduk kemudian memikirkan, mentadaburi gitu kan, hal-hal yang dilakukan oleh anggota tubuh kita yang itu tidak pernah kita sadari, atau bahkan tidak pernah kita program. Siapa di sini yang sudah memprogram berapa menit, berapa kali dalam 1 menit mengedipkan mata? Diprogram gak sama antum itu? Hah? Diprogram tidak? Lah terus siapa yang memprogram? Masya Allah, ya? Allah. Hal terkecil, hal sepele mungkin bagi kita, menurut kita. Padahal kalau seandainya Allah cabut satu nikmat itu saja, mau nggak? Tidak, jangan sampai. Ya, gimana rasanya mata kita nggak bisa ngedip itu? Hah? Masya Allah, begitu banyak nikmat. Itu yang salah satu nikmat yang tidak pernah kita sadari terkadang. Dan masih banyak nikmat-nikmat yang lain yang Allah berikan kepada kita. Terkadang kita berpikir tentang nikmat itu adalah apa yang kita inginkan, kemudian kita dapatkan itu nikmat. Betul tidak? Kita membayangkan, aduh saya pengen ini, saya pengen buka dengan es buah misalnya, atau dengan minuman yang sangat menyegarkan gitu, menghilangkan dahaga, ya. Insya Allah. Dan ketika waktu berbuka kita mendapatkan keinginan kita, baru kita berpikir ini adalah nikmat dari Allah. Yang kita pikirkan nikmat itu hanya seperti itu biasanya. Sementara yang sudah kita dapatkan, yang sudah kita rasakan, terkadang kita lupa. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, ya, dalam salah satu ayat, la in syakartum la azidannakum. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka akan aku tambah nikmatnya itu. Berarti syukur erat kaitannya dengan bertambahnya nikmat. Syukur erat kaitannya dengan bertambahnya nikmat. Itu rumus matematika. 1 tambah 1 pasti 2. Hah? 1 tambah 1 insya Allah 2 gitu. Gak ada teorinya mungkin, kecuali teori orang ahli ekonomi. 1 tambah 1 bisa 5 kata mereka. Kalau kita bersyukur, Allah tambah nikmatnya. Alhamdulillah kalau bersyukur. Tapi alangkah mengerikan, ya, kalau seandainya kita lanjutkan ayat tersebut. Ya? Bagaimana lanjutan ayatnya? Wala in kafartum inna adabi lasyadid. Itu yang paling mengerikan. Itu yang harus kita khawatirkan. Maka sekecil apapun, ya, nikmat tersebut wajib untuk kita syukuri. Ya. Sholawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita, suri teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau di akhir zaman nanti. Anak-anakku sekalian yang Ustaz cintai dan Ustaz banggakan, di awal tadi ya, Ustaz bahas tentang nikmat ya. Dan salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita saat ini ya, yaitu di mana Allah sampaikan umur kita ya, di bulan Ramadan ini ya. Ustaz tanya sekali lagi, apakah kalian merasakan betapa nikmatnya diri kita ketika berada di bulan Ramadan ini? Pernah nggak merenungkan? Pernahkah berpikir betapa nikmatnya bulan Ramadan itu? Atau bahkan mungkin pikirannya sebaliknya, harus puasa, lapar lagi, haus lagi. Padahal ya, Masya Allah, sebetulnya banyak sekali kebaikan yang Allah berikan di bulan Ramadan. Tapi terkadang sekali lagi kita tidak pernah menyadari hal itu ya. Apa salah satu kenikmatan di bulan Ramadan? Ini yang Ustaz rasakan ketika memasuki bulan Ramadan yang alhamdulillah ini sudah masuk ke hari ke berapa? Hari ke 9 atau 10? Siapa yang mengatakan 10 tadi? Pengen buru-buru pulang gitu kayaknya. Tanggal berapa pulang? Tanggal berapa pulang antum itu? Tanggal 11. Jangan dibalik ya? Jangan dibalik. Ramadan sudah tanggal berapa? Tanggal 14. Pulang tanggal berapa? Tanggal 11 ya, tanggal 9 Ramadan gitu kan ya? Yang saya perhatikan setelah memasuki bulan Ramadan, suasana pesantren begitu berubah 180 derajat. Masya Allah. Wah, ustadznya lebay ya, berlebihan, masa berubahnya 180 derajat. Iya betul lah, betul. Allah ya. Sampai-sampai saya berpikir kenapa setiap bulan itu tidak bulan Ramadan seterusnya selama 1 tahun. Apa perubahan yang Ustaz rasakan? Di pagi hari ya, Ustaz perhatikan, Ustaz dengarkan, Ustaz simak ya, kondisi kelas, khususnya kelas mu'alimin. Masya Allah ya, betul. Jujur saya mengatakan, karena memang kantor saya dekat dengan dengan kelas yang paling jauh, kelas 11 khususnya. Masya Allah. Yang terdengar dari kelas itu apa coba? Tilawah Al-Quran. Masya Allah. Luar biasa perubahan. Padahal sebelum Ramadan tidak terdengar itu suara lantunan ayat suci Al-Quran itu. Tapi ketika masuk bulan Ramadan, Masya Allah, betapa teduh telinga ini. Ada yang baca di kelas sambil duduk, ada yang baca di teras-teras itu ya. Masya Allah. Sampai saya dengarkan itu satu orang anak itu, Masya Allah. Ya itu sebetulnya keberkahan bulan Ramadan itu. Ya. Kalau kata Nabi SAW, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarakun. Betul tidak?
Sedekah Rasulullah. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Apa sih makna keberkahan itu? Hah? Makna keberkahan itu apa sih? Antum sering dengar makna berkah. Mudah-mudahan berkah. Mudah-mudahan umurnya berkah. Mudah-mudahan rezekinya berkah. Apa makna keberkahan itu? Apa syaratnya sesuatu itu dikatakan berkah? Yang jelas keberkahan itu bisa terlihat. Bagaimana terlihatnya? Ya, hal tersebut membawa kebaikan. Betul tidak? Kalau sesuatu itu yang apa yang kita dapatkan membawa kebaikan dunia dan akhirat, maka insya Allah itu akan berkah. Makanya sebaliknya, kalau sesuatu itu tidak membawa kebaikan, bahkan membawa keburukan dunia, bahkan naudzubillah akhirat, berarti hal itu tidak membawa keberkahan dalam kehidupannya. Maka bulan Ramadan ini membawa keberkahan begitu banyak. Kebaikan yang Allah sediakan di bulan ini begitu banyak ya. Terkadang hal itu juga kita nggak sadar. Contoh tadi tilawah Al-Quran. Dorongan untuk membaca Al-Quran di bulan Ramadan begitu besar, begitu dahsyat. Betul tidak? Masya Allah. Keberkahan yang mungkin tidak bisa kita dapatkan dorongan itu, semangat itu di bulan selain bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ya, minimal gitu. Setiap orang, setiap anak itu pasti punya target minimal 1 juz tilawah Al-Quran. Betul tidak? Sehingga targetnya bulan Ramadan selesai khatam Al-Quran 30 juz. Walaupun hanya tilawah saja, tidak masalah. Tidak masalah. Itu Masya Allah gitu. Keberkahan bulan Ramadan sekali lagi. Sekarang bisa tanya, setelah antum mengetahui keberkahan bulan Ramadan itu, kira-kira muncul nggak keinginan untuk selamanya bulan Ramadan selama 1 tahun? Hah? Ada nggak? Masya Allah. Kan supaya berkah hidup kita, umur kita bertambah, kebaikan pun bertambah. Makanya pantas para ulama itu pengennya Ramadan selamanya kalau bisa. Tapi ya mungkin keimanan kita itu belum sampai situ ya. Ya, tapi ya alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya. Apa yang sudah antum lakukan luar biasa. Makanya kebaikan di bulan Ramadan ini luar biasa. Seharusnya hal ini juga, kalau memang bulan Ramadan itu hanya 1 bulan, maka di bulan-bulan lainnya kita bisa melaksanakan saum gitu kan, saum-saum sunnahnya ya, selain bulan Ramadan ini. Ba'da Ramadan ada saum sunnah apa? Hah? Setelah Ramadan di bulan Syawal. Hah? Hah? Ada saum apa? Hah? Saum 6 hari di bulan Syawal. Tahu nggak ini? Kok nggak ada yang jawab? Atau sudah lupa? Hah?
Ustaz jadi khawatir terkadang ketika antum itu sebentar lagi libur itu. Apa kekhawatirannya? Khawatir kalau seandainya nanti ketika antum pulang ke rumah, semua kebiasaan baik itu tidak terbawa ke rumah. Mungkin nggak? Hah? Sangat mungkin sebetulnya. Maka aksannya sih sebetulnya selama Ramadan di pondok. Ya, itu kekhawatiran. Ya, tapi mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita semua. Amin. Baik. Sebetulnya Ustaz tidak membahas hanya sekadar itu, tapi Ustaz ingin menyampaikan 3 hal yang biasanya terkadang itu dilupakan, ya, atau terlupakan. 3 perbuatan, 3 amal ibadah selama bulan Ramadan yang kalau seandainya kita lakukan, masya Allah pahalanya begitu besar. Kalau di bulan Ramadan itu antum sahur, itu sudah hal yang lumrah. Ya. Kalau di bulan Ramadan itu antum sholat tarawih, ya itu pun lumrah. Tapi 3 hal ini terkadang luput dari ingatan kita. Apa? Yang pertama, yang pertama, yaitu memberikan makanan kepada orang yang berpuasa. Memberikan makanan, makanan berbuka kepada orang yang sedang berpuasa. Apa keutamaannya? Apa keutamaan bagi orang yang memberikan makanan kepada orang yang sedang berbuka, sedang berpuasa? Ya, dia akan mendapatkan pahala puasa orang yang kita berikan makanan tadi. Masya Allah. Dia akan mendapatkan pahala orang yang pahala puasa orang yang kita beri makanan tadi. Kok enak betul? Enak nggak? Cuman ngasih makanan atau minuman kita dapat pahala puasa dia. Masya Allah. Yang terkadang hal ini kita lupakan, betul tidak? Kita lupakan terkadang hal ini, padahal keutamaannya begitu besar, gitu kan? Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW, "Man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrihi, ghairu annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an." Barang siapa yang memberikan makanan kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang itu, tanpa mengurangi sedikit pun pahala dia. Berarti antum puasa dapat pahala. Ketika antum berpuasa kemudian memberikan makanan kepada orang itu, antum pun dapat pahala double. Kalau yang kita berikan makanan kepada 1 orang, bagaimana kalau seandainya lebih dari 1 orang? Berlipat ganda pahala kita. Masya Allah. Tapi bukan berarti lantas kalau begitu nggak usah puasa. Udah ngasih makanan aja sama orang yang berpuasa, tuh pahalanya dapat juga. Nggak begitu ya. Tidak menggugurkan kewajiban puasa kita. Ya. Tidak menggugurkan kewajiban puasa kita. Ya. Itu ya, hal yang terkadang kita lewatkan di bulan Ramadan ini. Ya. Tapi kan di sini di pondok semuanya mendapat makanan yang sama. Nggak masalah, ya. Kalaupun makanannya dia sudah dapat makanan yang sama dengan kita, boleh kok berbagi? Boleh nggak? Boleh saja. Niatkan dalam diri kita, dalam hati kita, untuk apa? Mendapatkan pahala dia.
Yang dapat atau yang dikasih makan nggak usah takut. Janganlah nanti pahala saya berkurang. Enggak. Masya Allah, indahnya Islam. Ya, indahnya Islam. Saling berbagi. Ya. Masya Allah, luar biasa. Kemudian yang kedua apa? Ya. Berdoa ketika menjelang berbuka. Suka dilakukan tidak? Alhamdulillah kalau dilakukan. Tapi terkadang lupa, ya nggak? Betul tidak? Karena memang saat dan hanya sesaat gitu. Ya. Dan ketika berbuka, menjelang berbuka kita lebih fokus ke apa? Makanan gitu yang ada di hadapan kita biasanya. Sehingga kita lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ya, apa yang kita inginkan, apapun itu. Padahal itu adalah salah satu waktu yang mustajab bagi kita. Betul tidak? Sebagaimana dalam sabdanya Nabi SAW telah bersabda, salah satu la turaddu da'watuhum, ya. 3 hal yang kata Nabi, ya, yang tidak akan ditolak. 3 orang yang tidak akan ditolak doanya. Pertama siapa? Al-imamu adil. Yang kedua, was-shaimu hina yuftir, ya. Orang yang berpuasa ketika dia mau berbuka. Ya, tuh kesempatan kita. Ya. Yang ketiga, da'watul mazlum, doa orang yang dizalimi. Hati-hati ketika antum berbuat kezaliman terhadap orang lain, bisa jadi dia akan berdoa kepada Allah lalu Allah ijabah doanya. Ya, kalau doanya kebaikan alhamdulillah, kalau doanya keburukan nauzubillah. Ya. Maka gunakan kesempatan itu yang hanya sesaat. Ya, mudah-mudahan di saat itu Allah ijabah doa kita. Dan yang terakhir yaitu apa? Al-i'tikaf, beriktikaf. Kapan beriktikaf itu? 10 hari ya. Terakhir di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah antum posisinya sudah di rumah. Ketika kembali ke rumah silakan antum cari masjid yang sekiranya nyaman untuk beriktikaf. Ya. Silakan cari. Isi ya, waktu liburan antum itu dengan hal-hal yang positif, sehingga liburan tersebut membawa keberkahan. Jangan malah ketika pulang ke rumah hilang semua kebaikan atau ya, hal-hal baik yang biasa kita lakukan di pondok, ya, di pesantren ini. I'tikaf ya, 10 hari. Apa saja yang kita lakukan ketika beriktikaf? Amalan ibadah apapun itu, tilawah, qiyamul lail, segala macam. Ya. Jadi kadang ya, beberapa orang terkadang sibuk beriktikaf, tapi ketika beriktikaf sibuk menyediakan perlengkapan untuk tidur. Ya enggak? Bawa bantal, guling, selimut tebal. Ya. Ingin menyamankan diri gitu kan ketika di masjid. Padahal tujuan iktikaf itu apa? Beribadah, memperbanyak ibadah, menghususkan diri gitu, di masjid. Karena itu adalah bagian dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini saja yang bisa Ustaz sampaikan pada kesempatan kali ini, karena jadwalnya sampai 4:30. Betul? Hah? Sampai 4:30 tuh?
Ustaz ucapkan jazakumullahu khairan katsiran kepada antum semua yang sudah menyimak ya, apa yang Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan membawa kebaikan ya, baik untuk Ustaz ataupun untuk antum semua. Kita tutup ya, majelis kita hari ini dengan hamdalah dan doa